Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Michael Toto Wijaya dari kelas 10 AKT 3. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA tentang kompetensi dalam biologi. Kompetensi dalam biologi adalah interaksi antara organisasi atau spesies yang bersaing untuk mendapatkan hidup yang sama. Kebutuhan yang sering direbutkan antara lain adalah makanan, sumber air, tempat berlindung atau sarang dan pasangan atau kawin. Kompetisi dalam biologi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kompetisi interspesifik, ialah persaingan antar spesies yang berbeda untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang diperebutkan bisa berupa ruang, makanan, air, hingga cahaya. Yang kedua adalah kompetibilitas spesifik, ialah bentuk kompetisi yang berlangsung antar organisme dalam suatu spesies yang sama. Yang ketiga adalah kompetensi interferensi, merupakan jenis kompetensi dalam sistem ekologi, di mana besarnya interferensi antara individu memengaruhi kemampuan kompetitif dan stabilitas mereka dalam suatu komunitas. Ciri-ciri kompetensi biologi. Kompetisi adalah interaksi antar individu yang bersaing untuk mendapatkan kebutuhan yang sama. Kompetensi dapat terjadi antara individu yang sejenis, intraspesifik, atau yang berbeda jenis, interspesifik. Kompetensi merupakan naluri alami makhluk hidup untuk mempertahankan hidup. Kompetensi dapat menyebabkan organisme yang lebih lemah harus mencari sumber daya lain dengan cara bermigrasi. Kompetensi dapat diklasifikasi berdasarkan mekanisme atau bentuk terjadinya, yaitu interferensi, eksploitatif, dan nyata. Kompetensi dapat terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Contoh kompetensi biologi: perebutan wilayah antara kobra dengan kobra lainnya. Beberapa jenis burung di hutan memperebutkan jenis serangga yang sama. Serigala dan burung yang bersaing mendapatkan mangsa yang sama di habitatnya. Persaingan tumbuhan di hutan untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Menganalisis keseimbangan lingkungan. Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang timbul baik dari dalam maupun aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan hidup di dalamnya. Secara umum, keseimbangan lingkungan ini menjelaskan bahwa lingkungan dikatakan seimbang bila antara komponen biotik dan abiotiknya berada di dalam komposisi proporsional dan stabil. Penyebab terganggunya keseimbangan lingkungan tersebut ada beragam, yaitu banjir, longsor, penebang pohon secara liar, membuang sampah sembarangan. Adapun demikian, mengapa kita harus menjaga keseimbangan lingkungan? Karena dapat memberikan sumber daya udara bersih dan air dan keanekaragaman hayati yang perlu di individu manusia. Ada beberapa kegiatan manusia yang berkelanjutan yang membantu menyeimbangkan ekosistem, termasuk reboisasi, penggunaan bionel, konservasi air, pengurangan penggunaan fosil, dan penggunaan sumber energi terbarukan. Maka dari itu kita harus mengimbangi ekosistem yang sangat diperlukan agar semua makhluk hidup bisa dengan baik. Jika ekosistem terganggu, akan ada dampak buruk yang terjadi, misalnya suatu spesies kelaparan dan sebagainya. Adapun ciri-ciri lingkungan yang tidak seimbang, terutama polusi udara. Yang kedua, air tercemar. 3, kebersihan buruk. 4, minimnya vegetasi. 5, kepadatan dan ketidakaturan. 6, kebisingan dan polusi udara. 7, ketidakdimakan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.